Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang aswat Arabiyah dan mufrodat. Pengertian aswat Arabiyah. Al-aswat adalah suara, yaitu bagaimana kita mengucapkan bunyi suara dalam bahasa Arab dengan baik dan benar sebagaimana orang-orang Arab mengucapkannya. Kata al-aswat dalam bahasa Arab adalah jamak dari kata sautun yang berarti suara. Aswat Arabiyah adalah bagaimana mengucapkan bunyi suara dalam bahasa Arab dengan baik dan benar. Inti dari mempelajari al-aswat adalah kita bisa mengerti dan paham suara atau bunyi tersebut, bisa membedakan antara satu bunyi dan bunyi lain, dan bisa mengimplementasikannya dalam bentuk lain. Pokok masalah yang dibicarakan dalam ilmu aswat adalah cara mengucapkan abjad Arab dengan fasih dan benar, makhraj huruf hijaiyah, baik ketika berdiri sendiri sebagai abjad maupun setelah dirangkai dan diberi harokat menurut keperluan yang ada. Strategi pembelajaran aswat Arabiyah. 1. Pembelajaran aswat pada tingkat dasar. Sekitar umur 7 tahun atau pada awal-awal sekolah dasar, seorang anak masih merasa kesulitan dalam melafalkan bunyi bahasa asing. Oleh karena itu, pada masa ini siswa harus diberi dasar yang kuat dalam pelafatan dengan teknik dan strategi yang sesuai. Dalam hal ini, siswa belum mempunyai ilmu dalam kebahasaan, maka pembelajaran bunyi bahasa Arab atau aswat Arabiyah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. A. Metode alfabetik. B. Metode bunyi. C. Metode sintesis. D. Metode analisis. Dan yang terakhir adalah metode analisis sintesis. 2. Pembelajaran aswat pada tingkat menengah. Metode sintesis dan analisis merupakan metode yang dilakukan pada tingkatan menengah ini. Dalam tingkatan menengah ini, siswa seharusnya telah memiliki beberapa kosakata atau mufrodat. Maka dari itu, pembelajaran aswat Arabiyah harus diintegrasikan dengan pengetahuan siswa tentang mufrodat, misalnya dengan menggunakan metode sintesis. Metode ini dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf, kemudian dirangkai menjadi kata. Dan yang kedua ada metode analisis. Metode ini dimulai dengan kata, kemudian dikupas menjadi bunyi-bunyi huruf, dan dimulai dengan kalimat. Kemudian dikupas menjadi kata-kata, dan dikupas lagi menjadi huruf-huruf. 3. Pembelajaran aswat pada tingkat lanjut. Pada tingkat ini seharusnya mulai diajarkan huruf yang sulit pelafalannya, sehingga kemampuan siswa melafalkan semua jenis huruf akan tercapai. Cara yang cukup efektif dalam mengajarkan bunyi bahasa Arab yang sulit kepada siswa adalah dengan mencontohkan pelafalan setiap bunyi yang kemudian diikuti oleh siswa. Selain dalam bentuk bunyi tunggal, contoh pelafalan tersebut sebaiknya diberikan dalam bentuk kata bermakna, di mana huruf yang dicontohkan berada di awal, di tengah, dan di akhir kata. Langkah-langkah pembelajaran aswat Arabiyah. A. Penyajian model pelafalan. Cara yang paling efektif dalam mengajarkan bunyi bahasa Arab yang sulit kepada siswa adalah dengan mencontohkan pelafalan setiap bunyi yang kemudian diikuti oleh siswa. B. Pembelian latihan atau drill. Di antara bentuk drill yang bisa digunakan oleh guru adalah 1. Latihan membedakan bunyi bahasa Arab. 2. Praktek penggunaan bahasa. Pengertian mufrodat. Kosakata atau dalam bahasa Arab disebut mufrodat. Dalam bahasa Inggrisnya, vocabulary adalah himpunan kata atau hazana kata yang diketahui oleh seseorang atau entitas lain yang merupakan bagian dari suatu bahasa tertentu. Kekayaan kosakata seseorang secara umum dianggap merupakan gambaran dari intelijensia atau tingkat pendidikannya. Kosakata merupakan satu dari 3 unsur bahasa yang sangat penting dikuasai. Kosakata ini digunakan dalam bahasa lisan maupun bahasa tulis dan merupakan salah satu alat untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Arab seseorang. Strategi pembelajaran mufrodat. 1. Strategi pembelajaran mufrodat tingkat dasar. Muqtadi. A. Menggunakan nyanyian atau lagu. B. Menunjukkan benda yang dimaksud. C. Meminta siswa membaca berulang kali. 2. Strategi pembelajaran mufrodat tingkat menengah. Mutawasit. A. Menggunakan peragaan tubuh. B. Menulis kata-kata. C. Dengan bermain peran. 3. Strategi pembelajaran mufrodat tingkat
berlanjut. Mutaqaddi. A. Menjelaskan makna kata dengan menjelaskan maksudnya. B. Mencari makna kata dalam kamus. C. Mengacak mufrodat agar menjadi susunan kata yang benar. Jenis-jenis mufrodat. 1. Pembagian mufrodat dalam konteks kemahiran kebahasaan. 2. Pembagian mufrodat menurut maknanya. 3. Pembagian mufrodat menurut karakteristik kata tahasus. 4. Pembagian mufrodat menurut penggunaannya. Bentuk-bentuk mufrodat. Secara umum, bentuk mufrodat dalam bahasa Arab terbagi dua. 1. Mufrodat yang dapat mengalami perubahan, mushtaq, yaitu kata yang diambil dari kata yang lain, seperti majlisa yang diambil dari kata jalasa. 2. Mufrodat yang tidak berubah, jamid, yaitu kosakata yang sejak mula sudah mempunyai bentuk dan tidak diambil dari kata lain, seperti syamsi dan sajaro. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.